Annyeong konnichiwa, hai, welcome to my channel. Raffles is here, woohoo! Ya, hari ini Ellen tuh mau ngenalin kalian ke salah satu hewan kesukaan Ellen. Dia sih sebenarnya dijulukin sebagai kucing terbesar di muka bumi. Penasaran kan siapa? Ya, namanya adalah harimau Sumatera atau nama lainnya itu adalah Panthera tigris sumatrae. Jadi Alan tuh suka banget sih dengan hewan satu ini. Selain lucu, dia juga imut. Imut. Nah, harimau Sumatera ini ya kayak namanya sih harimau Sumatera. Berarti lokasi atau habitatnya ada di Sumatera. Tepatnya sih di Provinsi Riau. Nah, habitatnya ini sendiri itu berada di alam liar. Jadi kalau misalkan kalian ke Riau, mungkin kalian bisa mampir ke tempat dia gitu kan, silaturahmi. Nah, si Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera ini itu punya keunikan loh dibandingkan dengan harimau lainnya. Jadi dia itu tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan harimau lain, dan juga loreng-loreng yang biasa kalian lihat di harimau-harimau lain. Nah, kalau di harimau Sumatera satu ini, dia itu punya garis loreng yang lebih rapat. Dan warnanya sendiri itu dia lebih tua. Wah, jadi agak unik lah gitu. Sebenarnya tau gak sih, fun fact-nya itu di Indonesia tuh ada 3 jenis harimau. Pertama, harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Tapi tau gak, sayangnya di Indonesia itu tinggal satu jenis hewan asli Indonesia atau harimau asli Indonesia, yaitu harimau Sumatera yang sekarang lagi Ellen info ke kalian ini gitu. Jadi untuk harimau Jawa dan harimau Balinya itu sekarang sudah punah. Sedih kan dia udah punah. Jadi tinggal si harimau Sumatera ini, kesian. Nah, si harimau Sumatera ini sendiri itu dia memiliki ciri-ciri selain tadi yang keunikan dari bulunya, terus juga badannya lebih kecil. Ternyata di tangannya itu kalian tau gak sih, dia tuh punya selaput untuk berenang. Jadi gak kayak kucing yang lain yang takut air, harimau Sumatera ini pinter berenang loh. Oh, keren ya. Nah, untuk harimau jantannya itu dia tuh punya panjang 250 cm. 1/4 meter oke lah ya. Dengan berat 140 kilo. Wow, itu sih berat loh. Itu berat sih kalau ketimpa sih. Dan si harimau jantan ini itu punya daya jelajah itu bisa sampai 150 km. Kira-kira kalau kita naik motor atau naik mobil kemana ya itu ya 150 km ya. Nah, untuk betina dewasanya sendiri itu dia punya panjang sedikit lebih kecil, itu 198 cm, dengan berat badannya itu 91 kg. Jelajahnya ada juga. Jadi untuk betina dewasa itu daya jelajahnya itu bisa mencapai 50 km. Wow, dia kayaknya nggak mau jauh-jauh deh dari rumahnya atau dari sangkarnya gitu, atau dari kandang. Nah, jadi untuk daya jelajahnya itu dia untuk berburu atau mencari mangsa, karena mangsanya itu kayak babi, rusa, kijang, monyet kan dia harus mengejar dengan cepat gitu kan ya. Wah, ini sih kalau lihat secara langsung cara dia memangsa kayaknya seru kali ya. Nah, untuk betinanya mereka tuh bisa punya anak sekali hamil ya, itu tuh 2-3 anak. Wah, lucu. Kawaii nih. Ada 2-3 baby tiger gitu kan. Wah, keren banget. Nah, tapi karena tadi Alan bilang salah satu harimau yang tersisa atau endemik dari Indonesia ini tinggal si harimau Sumatera ini. Oleh karena itu pemerintah sangat melindungi populasi harimau Sumatera ini. Kalian tahu sekarang populasinya itu tidak mencapai 400 ekor yang terdaftar gitu. Jadi makanya spesies harimau Sumatera ini tuh sangat penting, karena yang pertama tuh hanya ditemukan di Pulau Sumatera Indonesia saja. Jadi kalau misalkan kalian selama ini ke kebun binatang pergi melihat-lihat, oh ada harimau Sumatera, itu tuh adalah
kiriman dari Pulau Sumateranya asli gitu. Spesies harimau ini adalah spesies terakhir asli Indonesia setelah kepunahannya harimau Jawa dan harimau Bali. Kasihan dia nggak bisa ketemu teman-temannya di pulau lain ya. Dan kalian tahu harimau Sumatera ini tuh juga berperan penting loh dalam mengontrol satwa herbivora ya. Kalian tahu kan rantai makanan? Nah, dia sangat menjaga kelestarian dan regenerasi hutan, karena ya kalau misalkan tidak ada karnivora, herbivora banyak kan. Nah, kalau herbivora terlalu banyak berarti makanan untuk herbivora tinggal sedikit dong, karena tidak ada mangsa atau musuh alaminya gitu. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini harimau Sumatera itu terancam punah karena sekitar tahun 2007 kemarin itu terdaftar hanya tinggal 192 ekor di alam liar. Alam liar ya, bukan dihitung di kebun binatang, di alam liar gitu. Nah, jadi statusnya itu sekarang sangat kritis. Nah, itu karena apa? Jadi itu juga disebabkan karena pertama, perdagangan ilegal atau juga perburuan ilegal. Kesel banget sih kalau misalkan orang kayak gitu sih. Kalian kalau ketemu orang kayak gitu harus cepet lapor ya. Salah satu ancaman kepunahan harimau Sumatera ini itu yang kedua adalah kehilangan habitatnya, karena kan ruang lingkup dan populasi itu makin kecil ya. Itu sih diakibatkan karena pembukaan lahan ya. Pembukaan lahan sendiri kan untuk pertanian, terus juga perkebunan, terus juga jalan, terus juga pembabakan hutan gitu kan. Jadi tempat tinggal mereka untuk di alam liar tuh semakin dikit, yang berakhir dengan menciptakan konflik terhadap manusia gitu. Terkadang tuh gimana ya, hewan atau misalkan ya salah satunya harimau gitu datang ke tempat manusia, itu bukan untuk sengaja menyerang manusia, tapi karena tempat tinggal mereka itu semakin kecil, sedangkan sumber makan dan area perburuan mereka kan juga makin kecil dong. Karena terlalu dekat dengan habitat asli mereka ya, mereka kan nggak tahu gitu, masa datang ketok permisi ya numpang maling ayam, kan nggak mungkin gitu kan. Nah jadi ya akibatnya itu sekarang ada kasus-kasus ataupun laporan-laporan yang menyatakan bahwa banyak atau ada hewan harimau ini menyerang warga, padahal sebenarnya tuh mereka untuk bertahan diri gitu. Karena banyak orang-orang tuh tidak memahami sifat-sifat atau perilaku-perilaku asli dari harimau. Namanya juga hewan gitu kan, mereka butuh perlindungan gitu, dan mereka nggak bisa bahasa manusia ya. Jangan berharap mereka permisi numpang lewat atau bertamu kan, atau minta minum teh gitu. Nah tapi kalian sebenarnya bisa juga sih bantu untuk mengurangi ancaman ini gitu. Yang pertama itu kalian bisa membantu untuk menyebarkan dan juga mempelajari juga pastinya ya, itu informasi mengenai si harimau Sumatera ini untuk meningkatkan kepedulian sekitar atau masyarakat sekitar yang tinggal di dekat dengan habitat asli harimau Sumatera. Terus kedua, laporin ya kalau misalkan seandainya ada kematian harimau Sumatera yang kalian tahu gitu. Kalian bisa laporin ini tuh ke aparat tempat. Dan juga kalau misalkan sekalian nih ya, kalau misalkan kalian ada tahu tuh ada tentang perburuan ataupun perdagangan ilegal dengan menjual hewan apapun yang dilindungin, itu kan harus laporin. Kalau enggak kasihan kan kalau misalkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita selanjutnya di masa depan itu nggak bisa lihat harimau asli lagi gitu lah. Masa cuma bisa lihat di kebun binatang yang sudah sudah dimumifikasi gitu kan. Jadi kan sayang banget gitu. Jadi kita benar-benar harus lestarikan. Oke. Nah, dan juga dukung upaya konservasi pemerintah juga, terus swasta ataupun lembaga-lembaga yang memang bergerak di konservasi hewan gitu. Kalian juga bisa kok untuk support mereka gitu dengan ya kalian bisa ikut program mereka, atau juga kalian bisa ikut berdonasi, atau juga kalian bisa ikut kerja di sana gitu kan. Wah, itu banyak banget sih bantuan-bantuan yang bisa kalian berikan kepada lembaga-lembaga konservasi itu. Oke.
Makanya kasihan banget kalau misalkan si harimau Sumatera ini makin lama makin menghilang dan akhirnya punah. Wah, sedih. Ellen sedih. Itulah sedikit pengenalan ke kalian tentang salah satu hewan kesukaan Ellen, yaitu harimau Sumatera atau yang namanya, ayo ada yang ingat tadi, Panthera tigris Sumatera ya. Sampai di sini dulu. Arigatou gozaimashita. Thank you.